mengkuliti tubuh suaminya itu dan menggantung kulitnya, memenggal Price, memutilasi tubuh suaminya itu dengan kejam lalu memasak bagian-bagian tubuh John Price. Hello guys, Saga Kareba, welcome back to my door. Finally, akhirnya aku bisa ketemu kalian lagi setelah beberapa bulan gak upload video. Kita bisa bareng-bareng lagi ngebahas di sini. So, buat kalian juga yang baru join dan nonton videoku ini, selamat datang di channelnya V Julian dalam segmen Door. Ini adalah dongeng horor, dimana sebisa mungkin aku akan nemenin kalian. Kita akan bahas bareng-bareng kisah-kisah atau hal-hal mistis menyeramkan lainnya. Well, karena ini adalah doorku yang terakhir, kali ini aku akan membahas kasusnya dari Catherine Mary Knight. Mungkin dari kalian sudah ada yang nonton video aku sebelumnya, yang ini, yang istri-istri terkejam di dunia. So, di sini di video ini aku udah ngebahas tapi cuma ngeringkas aja, cuma sedikit aja bahasnya tentang kasusnya dari Catherine Mary Knight ini. Well, buat kalian yang nggak tahu, masih belum tahu siapa ini Catherine Mary Knight. Catherine Mary Knight ini yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1955 adalah wanita di Australia yang pertama kali dijatuhi hukuman penjara seumur hidupnya tanpa pembebasan bersyarat. Bahkan surat-surat kasusnya ini sudah ditandai di pengadilan tanpa diberikan toleransi. Dan pada saat itu kasusnya ini benar-benar booming banget, benar-benar menggegerkan warga Australia, karena dia tidak hanya membunuh suaminya dengan cara menikam sebanyak 37 kali, tapi dia juga menguliti tubuh suaminya ini, menguliti kulitnya, dan setelah mengulitinya dia letakkan kulitnya pada kail daging, lalu memasak kepala suaminya dan memotong bagian-bagian tubuhnya. Memasaknya juga dengan bertujuan untuk memberikan makanan kepada anak-anaknya. So, nggak tahu kenapa setelah baca ini, mungkin kalian, aku sengaja tertarik untuk mengangkat kisah ini dan membicarakannya lagi, membahas bareng-bareng kalian di sini lagi, karena di balik kasusnya ini ternyata ada kisah kelam dari Catherine Knight-nya ini. So, terserah kalian akan berkomentar apa, berpendapat apa setelah mengetahui semuanya. Tapi terlepas dari itu semua, aku berharap kita bisa mengambil hikmah dan positifnya dari kasus ini, agar kita bisa lebih berhati-hati lagi, karena kita nggak akan tahu di dekat kita bisa jadi mereka atau dia adalah orang yang satu-satunya penyebab kematian kita, atau orang yang paling berbahaya dalam hidup kita. So, be careful guys. Video kali ini memang aku sengaja bahas bareng kalian untuk ngebahasnya benar-benar sangat komplit, dari mulai kisah kelamnya Catherine Knight di masa kecilnya. Dari mulai masa kecilnya kita akan ngebahas sampai dengan kronologi kasus pembunuhannya hingga nasib menentukan di pengadilan. Dan hingga saat ini Catherine Knight dipenjara di pusat pemasyarakatan Silverwater di New South Wales. Oke, sebelum kita membahas video ini dengan komplit, aku mau ingatin dulu guys buat subscribe bagi yang belum subscribe,
Dan terima kasih juga buat kalian yang hingga saat ini tetap stay dengan channelku, menemani aku dan berbagi bareng-bareng di sini, berdiskusi bareng-bareng untuk support aku. Dan juga terima kasih yang udah like, jangan lupa like juga di sini, lonceng notifikasinya juga buat kalian gak ketinggalan dengan info-info terbaru dan video-video terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa share buat kalian yang enjoy video ini dan untuk support aku juga. Terima kasih untuk kalian semua. Stay healthy, stay be careful. So, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Oke, saya mulai aja di kehidupan atau lifestyle dari Catherine Knight, asal usulnya dia di masa kecil. Catherine Marian Knight lahir dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang tidak konvensional dan tidak berfungsi. Jadi mungkin yang dimaksudkan di sini kurangnya musyawarah, guys. Biasanya kan kalau keluarga itu apa-apa didiskusikan, apa-apa dibicarakan, bahkan dalam hal sekecil apapun, masalah sekecil apapun pasti didiskusikan sama-sama dulu dan gak memutuskan sepihak. Mungkin seperti itu. Well, ibunya Barbara Rogen atau Nee Charlie telah menikah dengan Jack Rogen dan tinggal bersamanya di kota kecil Aberdeen di Hunter Valley, New South Wales. Barbara dan Jack memiliki 4 anak laki-laki sebelum memulai perselingkuhannya dengan Ken Knight yang merupakan teman dan rekan kerja suaminya itu, Jack Rogen. Keluarga Rogen dan Catherine Knight ini terkenal di kota pedesaan yang konservatif dan perselingkuhan itulah yang menyebabkan skandal besar. Jadi kedua keluarga ini benar-benar sangat populer di sana dan mungkin juga karena tradisi mereka yang kental banget, makanya pas lagi skandalnya itu terdengar kemana-mana, akhirnya menimbulkan yang semacam kekacauan. So, karena reaksi di desanya saat itu memaksa Barbara dan Ken harus meninggalkan Aberdeen dan pindah ke Moore. Jadi saat mereka pindah, nggak satu pun dari keempat putranya Barbara ini tinggal bersamanya. 2 anak laki-laki paling tua dari anak-anaknya ini tinggal bersama ayah kandungnya mereka, Jack Rogen, dan 2 anak laki-laki yang lebih muda Barbara sengaja kirim untuk diasuh oleh bibinya di Sydney. Nah, hasil dari perselingkuhannya itu dan akhirnya mereka menikah, Barbara dan Ken Knight akhirnya memiliki 4 anak tambahan, termasuk gadis kembar yang lahir pada tahun 1955 di Tenterfield. Dan Catherine Knight inilah salah satu dari anak bungsu putra kembarnya. Oh, jadi Catherine punya saudara kembar. Tapi karena Jack Rogen atau mantan suaminya Barbara ini meninggal pada tahun 1959 dan saat itu Catherine Knight berusia 4 tahun. Jadi mau gak mau harus kedua putra tertuanya yang sempat ikut tinggal dengan Jack Rogen akhirnya tinggal dan pindah bersama dengan Barbara, ibu kandung mereka, dan ayah tirinya, Ken Knight. Nah, sayangnya suami barunya Barbara ini, Ken Knight, dia itu seorang alkoholik, guys. Jadi dia pecandu alkohol yang secara terbuka menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk memperkosa istrinya, Barbara, bahkan melakukannya itu hingga 10 kali sehari, guys. Oh gosh. Jadi suami barunya ini benar-benar sangat suka melakukan hubungan intim yang di luar batas kewajaran, guys. Bahkan kalau Barbara menolak itu, suaminya nggak segan-segan untuk memukul dia, bahkan melakukan hal-hal yang kejam banget. Pokoknya melakukan apapun deh, sampai istrinya ini benar-benar mau melakukan hal itu. So, saking traumanya Barbara ini, dan akhirnya dia sering curhat-curhatan dengan putrinya Catherine Knight, bahkan dengan detail tentang kehidupan seksnya, dan dia juga mengaku sangat-sangat membenci seks dan pria.
Hingga pada akhirnya Catherine Knight juga curhat pada ibunya dan mengeluh kalau salah satu pacarnya ini selalu mengajaknya untuk melakukan seks. Tapi karena traumanya ini dan saking bencinya Barbara ini, akhirnya dia benar-benar mewanti-wanti bahkan menyuruh anaknya ini untuk menahan keinginan pacarnya ini dan berhenti untuk mengeluh padanya. Tapi sayangnya Catherine Knight ini mengaku dia sering dilecehkan secara seksual oleh beberapa anggota keluarganya walaupun bukan ayah kandungnya sendiri, dan berlanjut sampai dia berusia 11 tahun guys. Catherine mengklaim bahwa dia telah mengalami kekerasan berulang dan penyerangan seksual terhadap saudara-saudaranya dan juga ayah kandungnya. Catherine yang merupakan salah satu dari 8 bersaudara ini mengatakan bahwa saudara laki-lakinya telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dia juga mengaku dan bahkan menuduh orang tuanya bahwa secara rutin memukuli Catherine dan saudara-saudaranya dengan tali anjing dan kabel listrik. Menurut Catherine, ayahnya yang bekerja di rumah jagal sering memukuli ibunya hingga meninggalkan bekas hitam di mata ibunya, Barbara. Dan itulah pengakuannya ketika diinterogasi pada polisi hingga pada tuduhannya dan klaimnya atas kasus pembunuhannya saat itu pada suami terakhirnya, John Price. Meskipun mereka memiliki sedikit keraguan tentang detailnya, tapi psikiater menerima pengakuannya Catherine ini karena semua anggota keluarganya sempat membenarkan hal itu terjadi saat mereka diinterogasi. Nah, ternyata nenek buyut dari ibunya Catherine Knight ini, Barbara, dia itu seorang pribumi Australia dari daerah Moore yang menikah dengan seorang Irlandia. Barbara bahkan sangat bangga dengan fakta itu dan mengidentifikasi dirinya sebagai keturunan Aborigin. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Aborigin itu apa, Aborigin adalah istilah untuk keluarga atau orang-orang berdarah Ambon Australia, dan istilah ini dari para nenek moyang mereka sebelum perang Inggris guys. Jadi bisa dibilang suku Aborigin inilah yang pertama menempati benua Australia. Karena asal usul itulah yang benar-benar sangat dirahasiakan sebagai rahasia keluarga, karena pada masa itu cukup banyak rasisme di daerahnya. Dan karena itu juga pria yang menjadi sumber ketegangan bagi anak-anaknya. Selain saudara kembar dari Catherine Knight, satu-satunya orang yang dekat dengan Catherine adalah pamannya sendiri, Oscar Knight, yang merupakan seorang juara penunggang kuda. Catherine sangat terpukul ketika pamannya meninggal di tahun 1969 karena bunuh diri. Dan saking terpukulnya, Catherine sempat kekeh banget dengan orang-orang dan mengaku kalau pamannya ini selalu mengunjunginya hingga keluarganya pindah kembali di Aberdeen pada tahun yang sama. Catherine akhirnya bersekolah di SMA Muswell Brook dan lalu menyendiri. Bahkan dikenang oleh teman sekelasnya sebagai pengganggu yang berdiri di atas anak-anak yang lebih kecil. Bahkan dia menyerang setidaknya satu anak laki-laki di sekolah dengan senjata dan pernah terluka oleh seorang guru, walaupun itu terbukti bertindak sebagai pembelaan diri. Sebaliknya, kalau Catherine ini sedang tidak marah, dia sangat-sangat terkenal sebagai siswa teladan di sekolahnya guys. Bahkan sering mendapatkan penghargaan atas kelakuan baiknya. Dan setelah meninggalkan sekolah pada usia 15 tahun tanpa belajar membaca atau menulis, Catherine akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pemotong di sebuah pabrik pakaian. Tapi setelah setahun kemudian, dia pergi untuk memulai apa yang dia sebut pekerja impian. Jadi dia itu punya cita-cita atau impian dia mau bekerja di mana, seperti itu. Dan pekerja impiannya itu adalah memotong jeroan di rumah potong hewan setempat. Dan di sana dia dengan cepat dipromosikan menjadi boning, atau dalam artian chef atau seseorang yang ditunjuk pada bagian pemisahan antara daging dan tulang pada hewan yang akan dipotong.
Catherine Knight juga diberikan seperangkat pisau tukang daging sendiri. Bahkan di rumahnya itu, dia menggantung pisau-pisau itu bebas di atas tempat tidurnya. Dan kalau ditanya kenapa dia melakukan itu, dia hanya mengatakan dengan alasan akan selalu berguna jika membutuhkannya. Dan kebiasaan anehnya inilah yang dia lakukan secara terus-menerus dimanapun dia berada. Bahkan saat dia di dalam sel penjara pun dia melakukan itu, guys. Catherine pertama kali bertemu dengan rekan kerjanya yang peminum bernama David Stanford Kellett pada tahun 1973. Kellett sebelumnya bekerja di perusahaan kereta api di Cove Harbor, tapi sayangnya sahabat Kellett ini tewas di depannya dalam kecelakaan santing. Nah, sekedar informasi guys, buat kalian yang nggak tahu santing itu apa, istilah santing itu kalau dalam operasi kereta apian semacam proses penyortiran barang-barang dari sarana atau alat-alat menjadi kereta api yang lengkap atau sebalik. Masih belum mengerti juga. Jadi itu tuh semacam kayak pergerakan badan kereta, bahkan gerbongnya atau bahkan hanya lokomotif yang biasa disebut mesinnya. Nah, ini yang akan berpindah ke jalur rel lain. Nah, perpindahan jalur inilah yang diperlukan untuk memisahkan bahkan merangkaikan atau menyatukan kereta atau gerbongnya. Well, karena proses santing ini harus dilakukan oleh profesional aja di bidangnya agar aman. By the way, di Amerika disebut switching. Oh, so seperti itulah pekerjaan David Kellett. Jadi kalian mungkin biasa lihatnya di TV-TV atau secara langsung ya. Oke, kita lanjut ya. Karena sahabatnya itu tewas dalam kecelakaan santing ketika sebuah kereta menabrak bus sekolah di Campsey hingga menewaskan 6 anak di tahun 1968. Karena Kellett juga alkoholik, seorang alkoholik atau peminum berat. Mirisnya insiden kecelakaan itu dikaitkan menjadi penyebab karena kecanduannya itu. Meski sempat membantu menyelamatkan para korban yang terluka dan mengeluarkan mayat-mayat karena kebetulan Kellett saat itu sedang bertugas untuk masuk kerja dan berjaga pada saat hari itu. Akhirnya dia dipindahkan ke Muswellbrook setelah menyebabkan beberapa kereta tergelincir karena tertidur saat sedang bertugas santing. Perilakunya bahkan berubah memburuk guys. Hingga perusahaan tempatnya bekerja memecatnya. Well, gak beberapa lama dia akhirnya kembali mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah potong tempat Catherine Knight bekerja di dekat Aberdeen dan menjadi teman dekat bahkan seperti saudaranya Catherine Knight. Saking dekatnya mereka berdua sempat memulai berkencan dan terkadang David Kellett menjadi saudara pasangan kembar wanita itu. Seringkali kalau Kellett bertengkar, Catherine akan turun tangan untuk menghandle dan bahkan membantunya dengan kepalan tinjunya Catherine. Di kotanya Aberdeen, Catherine Knight memang cukup terkenal galak karena dia terang-terangan secara fisik mengancam siapa saja yang membuatnya kesal. Wow, semacam kayak jagoan ya di kotanya. And then the happy ending, di tahun 1974 mereka berdua memutuskan untuk menikah. So sweet ya. Jadi awalnya hubungan mereka memang sweet sih, semacam di novel gitu. Awal jadi teman, terus sahabat, jadi pacar, klop banget, banyak kecocokan sampai saling support satu sama lain. Dan bahkan saling jaga, but who knows? Gak ada yang tahu guys, ending akan bercerita apa nantinya. Meski sudah terbungkus sweet moments, bagaimanapun, well, so ibunya Catherine, Barbara, akhirnya meminta kedua pasangan itu untuk datang menemuinya. Mereka berdua tiba di bengkel motor ibunya dengan Kellett yang sangat mabuk di jok pembonceng. Begitu mereka tiba, ibunya naik, Barbara sempat memberikan beberapa nasihat pada David Stanford Kellett dan mengatakan, gadis tua atau ibu Catherine berkata kepadaku untuk berhati-hati. Kamu lebih baik menonton yang ini atau dia
Maksudnya Catherine Knight akan membunuhmu. Mendorongnya dengan cara yang salah atau melakukan sesuatu yang salah. Kamu kacau. Jangan pernah berpikir untuk mempermainkannya atau selingkuh. Dia akan membunuhmu. Dan ibunya berbicara, dia bilang dia punya sesuatu yang longgar. Ada sekrup yang longgar di suatu tempat. Pada malam pernikahan mereka, Catherine mencoba mencekik Khaled. Khaled lalu menjelaskan itu karena dia ketiduran setelah hanya melakukan hubungan intim sebanyak 3 kali aja. Pernikahan tersebut terbukti sangat kejam dan pada suatu kesempatan, Catherine yang sedang hamil tua membakar semua pakaian dan sepatu David Khaled sebelum memukulnya di bagian belakang kepalanya dengan wajan hanya karena sang suami tiba di rumah terlambat dari kompetisi anak panah setelah mencapai final. Nah, dalam ketakutannya itu kalau dia akan terbunuh, David akhirnya melarikan diri sebelum pingsan di rumah seorang tetangganya. Dia lalu dirawat karena tulang kepalanya retak parah. Polisi ingin menuntut dan menangkap Catherine Knight karena kejadian itu, tapi karena dia mengubah perilakunya, dia semacam membuat dan mengatakan hal-hal yang manis pada David Khaled, seperti berusaha menyenangkan Khaled agar suaminya luluh dan membujuknya untuk mencabut tuntutannya. Pada Mei 1976, tidak lama setelah kelahiran anak pertama mereka, Melissa Ann, David Khaled meninggalkannya demi wanita lain dan pindah ke Queensland karena tidak sanggup mengatasi penganiayaan yang dilakukan oleh Catherine Knight. Nah, besoknya Catherine ini terlihat mendorong bayinya dengan kereta dorong di jalan utama, bahkan dengan kasarnya mendorong dari kiri ke kanan. Dia juga dirawat akhirnya di rumah sakit City Elmo di Tamworth, di mana dia didiagnosa oleh dokter menderita depresi pasca melahirkan dan dirawat selama beberapa minggu untuk masa pemulihan. Tapi setelah dibebaskan, Catherine menempatkan Melissa yang berusia 2 bulan di jalur kereta api sesaat sebelum kereta itu tiba. Untungnya Melissa ini ditemukan dan diselamatkan oleh seorang pria yang cukup terkenal di distrik itu. Hanya beberapa menit sebelum kereta melintas, pria yang disebut Old Ted atau Ted yang tua saat itu sedang mencari makanan di dekat jalur kereta tersebut. Nah, setelah berusaha membunuh anaknya yang masih bayi itu, dengan inosennya meletakkan dan meninggalkannya di rel kereta, Catherine lalu pergi mencuri kapak, kemudian pergi ke kota dan mengancam akan membunuh beberapa orang. Untungnya polisi berhasil menangkapnya lagi dan dibawa lagi-lagi kembali ke rumah sakit yang sama di rumah sakit City Elmo. Tapi dia terlihat baik-baik saja, sembuh dan keluar sendiri pada hari berikutnya. Beberapa hari kemudian, Catherine menebas wajah seorang wanita dengan salah satu pisaunya dan meminta wanita itu untuk mengantarnya ke Queensland untuk menemukan David Khaled. Sesampainya mereka di sana dan berhenti di sebuah bengkel, wanita yang mengantarnya itu langsung melarikan diri guys, saking takutnya. Nah, saat polisi tiba, Catherine telah menyandra seorang anak laki-laki dan mengancamnya dengan pisau, tapi polisi berhasil mengamankan dan meletakkan pisau yang digenggam Catherine itu saat polisi menyerangnya dengan sapu. Catherine lalu dirawat di rumah sakit jiwa Morris. Selama dia dirawat, Catherine memberitahu para perawat bahwa dia berencana membunuh mekanik di bengkel karena dia telah memperbaiki mobil David Khaled hingga mengizinkannya pergi. Kemudian membunuh suaminya dan selingkuhannya itu Khaled, bahkan ibunya Khaled ketika dia tiba di Queensland. Jadi dia benar-benar membuat rencana itu, mengatur strategi itu untuk melakukan pembunuhan guys. Nah, ketika polisi datang menemui David Khaled dan memberitahu insiden itu, ia lalu meninggalkan pacarnya dan pindah ke Aberdeen dan bersama ibunya untuk mendukung Catherine Knight. Wait guys, napas dulu. Sampai di sini kalian gimana? Apa karena David Khaled khawatir pada ibunya hingga dia memutuskan kembali dengan Catherine Knight? Komen di bawah ya. Pada
pada tanggal 9 Agustus 1976, Catherine Knight akhirnya dibebaskan meski dalam perawatan ibu mertuanya dan bersama dengan David Kellett. Mereka lalu pindah di Woodridge, pinggiran Brisbane, di mana dia memperoleh pekerjaan di sebuah pabrik daging di kota Dinmore di dekat Ipswich. Pada 6 Maret 1980, Catherine melahirkan lagi dengan seorang perempuan bernama Natasha Mare pada tahun 1984. Knight meninggalkan David Kellett dan pindah. Akhirnya, pertama dia ke rumah orang tuanya di Aberdeen, lalu pindah ke rumah kontrakan di dekat Muswell Brook. Catherine sempat kembali ke tempat kerja lamanya di rumah pemotongan hewan. Tapi karena mengalami cedera punggung pada tahun berikutnya, dia akhirnya menjalani pensiun cacat hingga pemerintah memberinya komisi perumahan di Aberdeen dan tidak lagi menyewa tempat di dekat tempat kerjanya. Awalnya ketika baca kisah ini tuh aku mengira Catherine Knight ini hanya memiliki satu-satunya suami, hanya John Price saja. Well, mengingat juga dia trauma dengan perceraian, ngehead banget dengan playboy atau perselingkuhan. Ternyata di antara dalam kehidupan masa kecil dan masa lalu kelamnya ini, bahkan dia sempat mengalami yang namanya perselingkuhan, entah itu dia selingkuh atau dia juga diselingkuhi. Tapi ternyata dia memiliki riwayat dan atau bisa dibilang masa lalu yang cukup kejam dengan mantan-mantannya. Jadi dia pernah melakukan kekejaman pada mantan-mantan suaminya, guys. Di pembahasan ini kita akan ngebahas mantan-mantan suaminya sebelum dia membunuh suami terakhirnya yang ternyata memberikan jejak-jejak kekejaman pada kisah hubungan suaminya yang lain. Maksudnya mantan suaminya yang lain. Oke, kita mulai dari mantan suami keduanya setelah perceraian dengan David Stanford Kellett. Catherine Knight bertemu penambang berusia 38 tahun yang bernama David Saunders pada tahun 1986. Beberapa bulan kemudian, Saunders pindah dengan Catherine dan putrinya. Meskipun Saunders sempat tetap mempertahankan apartemen lamanya di Scone. Catherine cepat menjadi cemburu tentang apa yang suaminya itu lakukan ketika tidak bersamanya dan sering mengusirnya. Hingga Saunders memilih kembali ke apartemennya, di mana Catherine selalu mengikutinya dan memintanya kembali lagi ke rumah. Tapi pada bulan Juni 1988, Catherine Knight melahirkan seorang putri ketiganya yang bernama Sarah, sehingga Saunders harus terpaksa membayar sewa rumah. Catherine juga melunasi deposit ketika kompensasi para pekerjanya datang pada tahun 1989. Catherine menghias seluruh rumah dengan kulit binatang, tengkorak, tanduk, perangkap binatang yang telah berkarat, jaket kulit, sepatu boot tua, parang, garu, dan garpu rumput. Tidak ada ruang termasuk langit-langit yang dibiarkan terbuka. Wow. Catherine memukul wajah Saunders dengan setrika sebelum menusuk perut suaminya dengan gunting. Setelah berdebat, Saunders pindah kembali ke Scone. Tapi ketika si Saunders ini kembali ke rumah, semua pakaiannya telah terpotong-potong oleh Catherine Knight. Setelah menemukan itu, Saunders kembali cuti panjang dan bersembunyi dari istrinya. Walaupun Catherine terus berusaha mencoba menemukannya, tapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Saunders ini. Nah, beberapa bulan kemudian, Saunders kembali untuk melihat putrinya dan menemukan bahwa Catherine telah pergi ke polisi dan dengan liciknya, bahkan tidak adil mengatakan pada para polisi itu kalau dia ini takut sama suaminya. Oh, dia ngedrama ya. Hingga para polisi ini akhirnya mengeluarkan perintah kekerasan. Jadi pihak kepolisian ini membuat surat tugas pada Apprehended Violence Order atau biasa disebut AVO
untuk menangkap si Saunders ini dan diberikan kekerasan. AVO inilah yang langsung diberikan pada korban-korban yang mengalami KDRT dengan menangkap langsung seorang tersangka ketika sang korban langsung melapor. Begitu kira-kira guys. Nah, pada tahun 1990, Catherine akhirnya hamil oleh mantan rekan kerja penjagalan bernama John Chillingworth yang berusia 43 tahun. Hingga pada tahun berikutnya, pada tahun 1991, Catherine Knight melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Eric. Hubungan mereka berlangsung selama 3 tahun sebelum Catherine meninggalkan John dan berselingkuh dengan seorang pria yang telah berhubungan lama dengannya bernama John Price. Nah, John Charles Thomas Price ini lahir 4 April 1955. Berarti dia satu kelahiran dengan Catherine. Nah, Price sendiri adalah seorang duda, ayah dari 3 anak ketika berselingkuh dengan Catherine Knight. Nah, di kotanya bahkan siapapun orang mengenalnya, John Price ini dijuluki sebagai pria hebat. Maybe for a woman, I don't know. Oke, lanjut. Dan dia ini disukai oleh semua orang yang mengenalnya. Wow. Jadi pada zamannya itu, John Price ini cukup populer ya. Well, sayangnya pernikahan Price sebelumnya ini telah berakhir pada tahun 1988. Putrinya yang berusia 2 tahun tinggal bersama mantan istrinya dan kedua anaknya yang lebih tua tinggal bersamanya. Pada tahun 1995, ketika Catherine pindah di rumah Price, saat itulah ia sangat menyadari tentang reputasi kekerasan Knight. Tapi yang membuat Price agak tenang ketika melihat anak-anaknya ternyata menyukai Catherine Knight, ibu tirinya itu. Price menghasilkan banyak uang dengan bekerja di tambang lokal setelah pertengkaran sengitnya pada Catherine. Pada awalnya, hidup adalah seikat mawar. Finally, pada tahun 1998, sebenarnya John Price ini sempat menolak Catherine untuk menikahinya. Well, I think ya, mungkin karena dia sudah tahu masa lalu kelam Catherine yang pernah dengan riwayat kekerasannya, but you know lah, siapapun pasti worry, was-was gitu kalau berhadapan terus bahkan hidup dengan seseorang hobi atau habit atau behaviornya kekerasan. Gak tenang dong ya. Nah, karena penolakan terang-terangan dari John Price ini, mereka pun akhirnya bertengkar. Catherine Knight akhirnya kesal, geram karena ditolak mentah-mentah dengan John Price. Akhirnya dia membuat pembalasan untuk John Price. Jadi Catherine ini merekam video barang-barang yang diduga dicuri dari pekerjaan suaminya itu, lalu mengirim ke bosnya Price. Ya, walaupun barang-barang itu perlengkapan medis yang sudah kadaluarsa yang dipungut Price di ujung sampah perusahaan, tapi sayangnya bosnya John Price ini tetap kekeh untuk memecat John Price dari jabatannya yang telah John Price jalani selama 17 tahun. Kasian ya. Alasannya ya karena bosnya tidak punya pilihan lain. Nah, pada hari yang sama, mungkin karena sudah muak dan kesal nih Price dengan ulah istrinya, akhirnya setelah dia dipecat dan langsung pulang ke rumah dan mengusir Catherine dari rumahnya, akhirnya Catherine pergi dan kembali ke rumahnya sendiri. Sementara berita tentang apa yang telah dilakukan istrinya menyebar ke seluruh kota. Tapi setelah beberapa bulan kemudian, John Price kembali lagi berhubungan dengan istrinya, walaupun Price sekarang menolak untuk mengizinkan Catherine pindah dengannya. Mereka lebih sering bertengkar dan bahkan sebagian besar teman-temannya John Price ini memilih menjauh dari John Price, dalam arti nggak mau membantu, nggak mau tahu lagi, nggak mau ikut campur lagi selama John Price tetap memilih bersama dengan Catherine Knight. Oh, jadi teman-temannya emang nggak setuju, bahkan menolak keras. Ya begitulah cinta dan hubungan, kadang terlihat aneh dan membingungkan.
呪いがいるよね。 Oke, ini yang terakhir. Pada Februari 2000, serangan-serangan terhadap John Price memuncak dengan Catherine Knight menusuk dadanya. Akhirnya John Price muak, dia lalu mengusir Catherine Knight dari rumahnya. Tapi 29 Februari, John mampir ke pengadilan Scone Magistrate saat perjalanannya ke kantornya. John berniat melaporkan Catherine dan meminta pengadilan hakim untuk mengeluarkan perintah penahanan untuk menjauhkan Catherine dari dirinya dan anak-anaknya. Sore harinya, John memberitahu rekan kerjanya bahwa jika dia tidak masuk kerja keesokan harinya, itu karena Catherine telah membunuhnya. Nah, saking worry-nya teman-temannya ini, saking khawatirnya teman-temannya sempat memohon pada John Price agar tidak kembali ke rumah itu. Tapi John Price tetap pada pendiriannya karena sangat khawatir dan takut pada Catherine Knight akan membunuh anak-anaknya jika tidak melakukannya. Nah, sesampainya di sana, ternyata dia tidak menemukan Catherine Knight dan juga anak-anaknya. Ternyata istrinya itu mengirim anak-anaknya pergi untuk menginap di rumah temannya Catherine Knight. Jadi malam itu benar-benar rumahnya sangat sepi, guys. John Price lalu ke rumah salah satu tetangganya hingga pukul 11 malam dan kembali ke rumahnya untuk tidur. Sebelum pada hari itu, Catherine telah membeli pakaian dalam hitam baru dan merekam semua anaknya sambil berkomentar yang ditafsirkan sebagai surat wasiat yang sangat-sangat kasar dan tidak sopan. Catherine Knight tiba di rumah John Price saat suaminya itu sedang tertidur. Catherine bahkan sempat merilekskan diri dengan duduk menonton TV selama beberapa menit sebelum mandi. Catherine juga sempat membangunkan suaminya dan mereka melakukan hubungan intim. Setelah itu, John Price kembali tertidur. Pada pukul 6 pagi keesokan harinya, tetangganya sempat khawatir karena masih melihat mobil John Price berada di jalan masuk. Bahkan sang bos yang tahu bahwa John Price tidak sampai di tempat kerja pada hari itu mengirimkan salah seorang pekerjanya untuk melihat apa yang terjadi pada John Price hingga belum masuk kerja pada saat itu. Ini saking care-nya bosnya ya, saking khawatirnya dia mengutus salah satu pekerjanya. Nah, para tetangganya dan pekerja yang diutus itu akhirnya mencoba mengetuk jendela kamar John Price untuk membangunkannya. Tapi begitu mereka melihat darah di pintu depan, polisi pun akhirnya dihubungi dan diberitahu. Polisi akhirnya tiba pukul 8 pagi. Setelah mendobrak pintu belakang, akhirnya tubuh John Price ditemukan dan Catherine Knight koma karena meminum banyak pil. Oh, ceramah dia ya. Jadi setelah dia membunuh suaminya, dia akhirnya bunuh diri. Oke. Catherine Knight telah menikam Price dengan pisau tukang daging saat John Price sedang tidur. Setelah diinvestigasi, menurut bukti darah, Price bangun dan mencoba menyalakan lampu sebelum mencoba melarikan diri, sementara Catherine mengejarnya di dalam rumah. John Price berhasil membuka pintu depan dan keluar, tapi sempat tersandung kembali ke dalam atau diseret kembali masuk ke lorong, hingga akhirnya meninggal setelah pendarahan yang cukup banyak. Nah, setelah Catherine membunuh suaminya, dia lalu pergi ke Aberdeen dan menarik uang sebesar $1.000 dari rekening John Price di ATM. Licik ya dia. Hasil otopsi juga mengungkapkan bahwa John Price ini telah ditikam sebanyak 37 kali di bagian depan dan di bagian belakang tubuhnya, bahkan sebanyak luka yang telah meluas ke organ-organ vitalnya. Mirisnya, beberapa jam setelah John Price meninggal, Catherine ini menguliti tubuh suaminya itu dan menggantung kulitnya dari sebuah kait daging di balok atau kusen pintu dari sebuah pintu ke ruang tunggu. Catherine juga kemudian memenggal Price, memutilasi tubuh suaminya itu dengan kejam lalu memasak bagian-bagian tubuh John Price. Setelah itu menyajikan daging dengan kentang panggang, labu, beet, auchini,
kol, labu kuning, dan saus dalam 2 tatanan di meja makan. Dan Catherine juga meletakkan catatan memo, meninggalkan memo di sana di samping setiap piring. Masing-masing memiliki nama salah satu anak John Price di atasnya. Catherine sedang mempersiapkan untuk melayani bagian tubuh Price kepada anak-anaknya. Makanan ketiga dilemparkan ke halaman belakangnya untuk alasan yang tidak diketahui dan berspekulasi kalau Knight telah mencoba untuk memakannya tapi tidak bisa. Ini telah diajukan untuk mendukung klaimnya, pengakuannya kalau Knight ini tidak memiliki ingatan tentang kejahatan tersebut. Kepala Price ditemukan dalam panci dengan sayuran. Panci itu masih hangat, diperkirakan antara suhu 40 hingga 50 derajat Celcius atau 104 dan 122 derajat Fahrenheit, dan menunjukkan kalau masakan itu telah matang di pagi hari. Beberapa waktu kemudian, Catherine mengatur tubuh John Price yang sudah dia mutilasi dengan lengan kiri disampirkan di atas botol minuman ringan 1,25 liter kosong dengan kaki disilangkan. Ini diklaim di pengadilan sebagai tindakan pencemaran yang menunjukkan penghinaan Catherine terhadap suaminya John Price. Catherine telah meninggalkan catatan tulisan tangan di atas foto John Price bernoda darah dan ditutupi dengan potongan-potongan kecil daging yang berbunyi, "Waktu membuatmu kembali Jonathan karena nge-rap atau memperkosa daughter atau putri saya. Anda untuk Beck, putri John Price maksudnya, untuk Ross, untuk Little John, putranya. Sekarang bermainlah dengan John Price kecil." Meski begitu, tuduhan dalam catatan itu terbukti ditemukan tidak berdasar. Nah, pengajuan awal Catherine ini untuk mengaku bersalah atas pembunuhan ditolak, dan Catherine didakwa pada 2 Maret 2001 atas tuduhan membunuh John Price, di mana Catherine mengaku tidak bersalah. Persidangan awalnya ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2001, tapi ditunda karena penyakitnya dan ditunda lagi pada tanggal 15 Oktober 2001. Nah, ketika persidangan dimulai, Hakim Barry O'Keefe menawarkan pada 60 juri pilihan untuk dibebaskan karena sifat bukti fotografi yang 5 diterima. Ketika daftar saksi dibacakan untuk prospek, beberapa lagi juga dikeluarkan setelah juri dikosongkan. Pengacara Catherine kemudian berbicara dengan hakim yang ditunda keesokan harinya. Keesokan paginya, Catherine Knight mengubah pengakuannya menjadi bersalah dan juri diberhentikan. Kemudian dipublikasikan bahwa Hakim O'Keefe telah diberitahu tentang perubahan pembelaan sehari sebelumnya. Dia telah menunda persidangan dan kemudian memerintahkan penilaian psikiatri semalaman untuk menentukan apakah Catherine Knight memahami konsekuensi dari pengakuan bersalah dan layaknya untuk membuat pengakuan tersebut. Tim hukum Catherine Knight lalu merencanakan untuk membela Catherine Knight dengan mengklaim amnesia dan disosiasi. Klaimnya ini akhirnya didukung oleh sebagian besar psikiater, meskipun mereka menganggapnya waras. 2 psikiater menyimpulkan kalau Knight menderita gangguan kepribadian ambang. Nah, sekedar info saja buat kalian yang nggak tahu apa itu borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang batas. Ini disebut gangguan emosi yang tidak stabil, merupakan gangguan kepribadian yang diakibatkan oleh ketidakmampuan sebuah individu untuk bersosialisasi, memahami diri sendiri, dan mengolah emosi, dengan kemungkinan hingga 10% untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri, dan ini telah diklaim sangat berbahaya. Oke, lanjut. Tidak ada alasan yang pernah diberikan untuk pengakuan bersalah, dan meski memberikannya, Catherine Knight tetap menolak untuk menerima tanggung jawab atas tindakannya. Pada sidang hukuman, pengacara Catherine Knight meminta agar dia dimaafkan untuk menghindari mendengarkan beberapa fakta, tetapi
aplikasi ditolak. Ketika Timothy Lyons mengambil sikap dan menjelaskan tentang menguliti dan memenggal kepala, Catherine Knight menjadi histeris dan harus dibius. Nah, pada 8 November, Hakim O'Keefe menunjukkan bahwa sifat kejahatan dan kurangnya penyesalan Catherine Knight ini membutuhkan hukuman yang berat. Hakim lalu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, menolak untuk menetapkan periode non-pembebasan bersyarat, dan memerintahkan agar surat-suratnya ditandai tidak akan pernah dibebaskan. Pertama kalinya hal ini telah dikenakan pada seorang wanita dalam sejarah Australia. Hingga pada bulan Juni 2006, Catherine Knight mengajukan banding atas hukuman seumur hidupnya, mengklaim jika hukuman seumur hidup di penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat terlalu berat untuk kasus pembunuhannya. Hakim Peter McClellan, Michael Adams, dan Megan Latham menolak banding di Pengadilan Banding Pidana New South Wales pada bulan September. Dan Hakim McClellan menulis dalam keputusannya, ini adalah kejahatan yang mengerikan, hampir melampaui kontemplasi atau biasanya disebut renungan dalam masyarakat yang beradab.